situ ada PKH untuk 9,9 juta kelompok penerima, kartu sembako 18,7 juta kelompok penerima, BLT El Nino yang tahun 2023 kita introduce. Kemudian juga update pencairan bantuan di hari ini ya. Jadi untuk bantuan PKPNT ada pencairan di KKS dan juga PT Pos. Kemudian juga untuk update di cek teman-teman. Jadi selain BPNT pun ternyata PK pun juga sudah berubah. Tapi kita lihat banyak kan adalah kembali lagi di channel Aaron Agus. Jadi thank you banget buat teman-teman yang udah stay tune di channel ini. Dan teman, sekarang ada info penting ya dari Ibu Sri Mulyani untuk semua KPM, baik bantuan PKH, BPNT, PIP, bantuan beras, dan juga nantinya bantuan BLT mitigasi risiko pangan. Karena kalian pun juga wajib teman, sebenarnya sumber bansos itu dari mana untuk uangnya. Lalu juga untuk update pencairan bantuan di malam hari ini, dan juga update perubahan status di cek bansos. Selain BPNT, bantuan lain pun juga sudah berubah periodenya. Jadi kalian pun juga bisa cek untuk bantuan ini. Jadi buat lengkapnya, pastikan kalian simak sampai akhir video. Jangan di skip biar info yang lengkap dan kalian tidak gagal paham dalam menyimak informasi. Jadi simak cara beruntun agar kalian tidak gagal paham dan juga clear teman-teman. Dan seperti biasa, buat teman-teman yang baru join dan juga belum subscribe, silakan kalian subscribe dan juga nyalakan loncengnya agar tidak tinggalan info terupdate PKH, BPNT, PIP, El Nino, dan juga program prakerja untuk teman-teman semua. So, pastikan kalian stay tune. Dan teman, seperti itu melihat perlu supportnya dengan cara like dan komen di bawah. Bagaimana update bantuan kali ini, jika ada yang bocor lagi infokan bantuan apa, dan juga buat yang sudah berubah dicek bahas infokan. Jadi kalau emang sudah berubah juga jadi sering update, jadi kita tahu nih apakah semua sudah berubah juga ataukah baru sebagian untuk PKH-nya. Karena kalau pagi tadi itu BPNT sudah saya bilang hampir semua berubah teman-teman, seperti itu ya. Dan juga buat yang belum gabung grup Facebook, gabung sekarang juga karena akan banyak juga kabar update terbaru dan juga sharing informasi dengan teman lain di FB. Jadi buat yang belum join sekarang juga dengan link di bawah biar kita saling sharing juga di FB seputar bansos buat teman-teman semua. Dan juga buat supportnya yang sudah like, subscribe, komen, dan juga share. Terima kasih banyak, semoga rezeki kalian dilancarkan teman-teman. Oke teman, buat di awal kita simak dulu ya info dari Ibu Sri Mulyani terkait bansos di tahun 2004, bantuan apa yang cair, sumber data dari mana, dan juga sumber anggarannya dari mana teman. Jadi juga clear dan tidak terkena pengaruh politisasi dari bansos teman-teman. Seperti jadi ini info lengkapnya dari Ibu Sri Mulyani teman-teman. Bansos itu adalah instrumen di dalam APBN. APBN adalah undang-undang. Undang-undang APBN itu dibahas bersama seluruh partai politik, fraksi di Senayan. Dan sesudah menjadi undang-undang, dia menjadi instrumen negara bersama. Ini untuk menekankan bahwa bansos tahun 2023 nilainya 476 triliun. Jadi ya semua partai politik yang membahas melalui hak budgetnya bersama pemerintah, silakan menjelaskan mengenai APBN itu sebagai instrumen. Di dalam bansos 2023, di situ ada PKH untuk 9,9 juta kelompok penerima, kartu sembako 18,7 juta kelompok penerima, BLT El Nino yang tahun 2023 kita introduce karena waktu itu musim kering memuncak dan sekarang meskipun sudah mulai hujan namun kemudian muncul banjir sehingga musim tanamnya tetap tergeser juga. Subsidi BBM, subsidi listrik, subsidi kredit usaha rakyat, bantuan pangan itu semuanya sudah ada di dalam APBN 2023 yang nilainya total tadi mencapai 476 triliun. Tahun ini 2024 bansos di dalam APBN kita nilainya 496 triliun. Jadi beda 20 triliun. Ini tentu nanti realisasi dan perkembangannya akan terus kita monitor. Tapi poin saya angka 476 tahun lalu, 496 tahun ini adalah di dalam Undang-Undang APBN. Di bawah oleh pemerintah, dibahas oleh DPR, dan ditetapkan dalam undang-undang. Sehingga kalau pemerintah menggunakan APBN itu adalah uang anggaran pendapatan belanja negara, di mana
sumbernya juga disetujui DPR, penggunaannya juga disetujui DPR. Ini untuk menjelaskan mengenai langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah. Seperti diketahui, PKH dan kartu sembako itu eksekutornya adalah Kementerian Sosial. Jadi dalam hal ini, nanti Kementerian Sosial yang bisa menjelaskan program PKH dan sembako, termasuk kalau ada tambahan atau terjadi modifikasi dari program-program itu, Ibu Kementerian Sosial, Ibu Menteri Sosial yang tentu akan menjelaskan. Targetnya 9,9 juta plus 18,7 juta untuk sembako itu ditetapkan melalui DTKS. Kita memang sekarang terus memperbarui sumber-sumber datanya, termasuk karena ada data dari BKKBN yang fokusnya adalah pada kemiskinan ekstrim. Jadi ini semuanya udah ada di dalam APBN, sudah menjadi program, silahkan, karena ini dalam kontestasi politik, ini adalah dipresentasikan di dalam konteks pelaksanaan APBN. Untuk berbagai bantuan-bantuan sosial, nanti kami akan bisa menjelaskan secara terpisah ya, karena ini APBN itu cukup banyak sekali programnya. Nanti kalau saya menjelaskan di sini, teman-teman KSSK jadi ini kayaknya kayak konferensi pers APBN gitu. Jadi nanti saya akan jelaskan. Tapi ini untuk menjelaskan tadi yang disampaikan bahwa BLT, terutama kalau untuk mitigasi pangan yang 6 bulan, terutama dikaitkan dengan tadi akselerasi untuk menyelesaikan kemiskinan ekstrim tahun 2024. Seperti tadi diketahui, harga pangan itu adalah the most sensitive di dalam menentukan kemiskinan masyarakat, daya beli dan langsung memukul. Jadi memang itu akan terus dilakukan di dalam rangka untuk melaksanakan program-program yang sudah ada. Eksekutornya PKH dan kartu sembako Kementerian Sosial. Kalau bantuan pangan, yaitu dalam bentuk beras, itu adalah Bappenas. Tapi data targetingnya semuanya dibahas di dalam konteks yang sudah ada. Jadi seharusnya tetap mengikuti apakah itu DTKS atau tambahan data yang berasal dari BKKBN. Atau kombinasi yang karena kita punya Reksosek yang berasal dari BPS. Itu mungkin untuk menjelaskan mengenai bansos-bansos yang dilakukan pada tahun lalu, tahun ini, dan tahun-tahun ke depan. Karena bansos itu selalu cukup merupakan bagian yang cukup besar di dalam APBN kita. Oke, itu ya. Jadi kita bisa lihat teman-teman, untuk bansos memang sudah dianggarkan dari tahun sebelumnya. Dan memang ada anggaran-anggaran yang sifatnya itu spontan, baru contoh kayak bantuan BLT mitigasi, tapi dari sebelumnya sudah ada batasan anggaran. Jadi ini pun dianggap masih masuk akal, masih bisa direalisasikan. Karena itulah kita juga jangan berpikir negatif, atau juga berpikir ini adalah bantuan yang dipolitisasi. Jadi sebenarnya juga kurang setuju ya, ketika bantuan beras tiba-tiba di stop, padahal emang anggarannya sudah ada, sudah jadwal, tapi emang di stop dulu karena untuk menghormati pemilu. Tapi sudah, kalau emang sudah putusan itu, yang jelas kalian yang emang berhak dapat itu nggak akan berubah, hanya akan tertunda sampai dengan tanggal 15 Februari seperti itu. Kemudian juga untuk bantuan lain kayak bantuan PKH, BPNT, bantuan BLT mitigasi, ini semua sudah ada sumber datanya, sumber dana sudah jelas. Jadi juga kita yang dapat kita syukuri, dan yang nggak dapat kita juga harus bersyukur teman-teman, karena emang sudah mungkin tidak waktunya lagi kita bansos, karena emang itu ada beberapa bagian yang emang ada pergantian penerima, jadi tidak mungkin selamanya kita akan dapat bantuan sosial. Tapi yang masih dapat, syukuri, manfaatkan. Yang udah nggak dapat, tetap bersyukur pernah dapat, dan sekarang kita harus tetap berusaha dengan cara lain agar tetap bisa hidup, bertahan hidup, dan juga bisa memenuhi kebutuhan kita, teman, seperti itu. Kemudian juga update pencairan bantuan di hari ini ya. Jadi untuk bantuan PKPNT ada pencairan di KKS dan juga PT Pos. Kemudian juga untuk update di cek teman. Jadi selain BPNT pun ternyata PK pun juga sudah berubah. Tapi kita lihat banyak kan adalah untuk periode Januari-Maret yang lewat PT Pos. Tapi kalau yang Januari-Februari itu saya cek baru satu teman. Jadi juga emang ada dua versi ya. Jadi kalau yang KKS itu 2 bulan, yang PT Pos itu 3 bulan. Jadi juga teman-teman juga jangan berpikir yang PT Pos hanya 2 bulan, tapi itu 3 bulan teman-teman, seperti itu. Jadi kalian clear juga untuk update-nya. Jadi juga kita akan peneruskan secara berkala. Semoga saja besok tanggal 10 ada kabar baik, ada kabar terbaru untuk pencairan bantuan, terutama bantuan BLT mitigasi pangan. Saya sudah kabar jelas agar nanti juga bisa dicairkan dan juga bisa kita manfaatkan, karena emang untuk BPNT sekarang baru cair baru Rp2.000. Jadi saya juga sangat kurang.
untuk teman-teman, karena biasanya kalian dapat itu paling nggak Rp2.000 dikali 2, 400.000, ataupun juga yang PT Pos dapatnya tuh Rp6.000. Tapi sekarang hanya dapat Rp2.000, yang artinya harusnya teman-teman ini bantuan BLT mitigasi harusnya segera dicairkan untuk bisa menyeimbangkan bantuan yang sudah dicairkan untuk teman KPM BPNT murni, seperti itu. Ya teman, jadi sekian update-nya. Jadi buat suka, please kalian like, comment, dan juga share info ini. Dan juga buat yang belum subscribe, silahkan subscribe dan juga nyalakan loncengnya. Saya Aryon Agus, dan pastikan kita ketemu lagi di next video. Dadah.